Karena apabila 2 orang atau lebih dari antara kalian berkumpul dan berdoa dengan tujuan supaya aku dimuliakan, berarti aku juga berada di situ di antara kalian. Matius 18 ayat 20. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-23 di dalam serial pembahasan kitab Injil Yohanes dengan tema Apakah Allah Bapamu? Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 42. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka, "Kalau benar Allah itu Bapa kalian, pasti kalian akan mengasihi aku, karena aku datang dari Dia. Aku datang bukan karena kemauanku sendiri, tetapi Dialah yang mengutus aku ke dalam dunia ini." Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering mendengar orang berbicara tentang Allah Bapa. Ini menyarankan bahwa semua orang adalah anak-anak Allah. Ada beberapa kebenaran untuk itu, karena kita semua adalah keturunan Allah. Bisa dibaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28 hingga ayat yang ke-29. Namun di satu sisi, tidak semua orang memiliki Allah sebagai Bapa mereka. Yesus mengidentifikasi beberapa orang yang tidak memiliki Allah sebagai Bapa mereka. Dia bahkan mengatakan iblis adalah bapa mereka. Bisa dibaca di dalam Yohanes 8 ayat 44. Siapa bapamu? Allah atau setan? Jika Allah adalah bapamu, kita akan mengasihi Yesus. Kasih anak adalah bukti bahwa kita memiliki Allah sebagai Bapa kita. Apakah kita mengasihi anak? Bagaimana kita mengekspresikan diri mengasihi Yesus? Kita membuktikan bahwa Allah adalah Bapa kita ketika kita mengasihi anak setidaknya di dalam 7 cara ataupun 7 contoh. Yang pertama, dengan percaya kepada Yesus. Bisakah kasih ada di mana tidak ada kepercayaan? Misalnya antara hubungan suami dan istri, bisakah suami dan istri saling mengasihi jikalau mereka tidak memiliki trust, tidak saling percaya satu sama lain? Atau di antara teman dan juga persahabatan, bisakah saling mengasihi kalau tidak ada kepercayaan? Tentu mustahil, bukan? Kepercayaan kepada Yesus adalah dasar untuk mengasihi Dia. Dia meminta kita untuk mempercayainya. Jadi ketika kita ingin mengasihi anak, yakni mengasihi Yesus, pertama-tama kita harus percaya kepadanya. Lalu yang berikutnya, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita mengasihi Dia jika kita tidak percaya kepadanya? Ini secara logis tidak mungkin terjadi. Ketika kita mengatakan kita percaya kepadanya, kita dapat mengasihi Dia, tetapi ketika kita mengatakan kita mau mengasihi Dia tetapi tidak percaya kepadanya, itu adalah hal yang mustahil, tidak mungkin terjadi. Apakah kita benar-benar percaya Yesus menjadi jalan kebenaran dan kehidupan, cukup untuk menempatkan jiwa kita di dalam tangannya? Yohanes 14 ayat 6. Ketika kita percaya kepada perkataan kepada Yesus, bahwa dirinya sendirilah yang menjadi jalan menuju kebenaran dan juga menuju kehidupan, disitulah kita menyandarkan seantero jiwa kita,
sehingga kita dapat menyandarkan kepercayaan kita dan hidup kita kepada Yesus. Menjadi penyedia kebutuhan sehari-hari juga cukup untuk mencari dahulu kerajaan Allah, sebagaimana diajarkan di dalam Matius 6 ayat 33. Jika kita mempercayai Yesus dengan cara ini, kita pasti harus mengasihi Dia, dan dengan demikian Tuhan adalah Bapa kita. Tapi kita juga menunjukkan kasih kita kepada Yesus. Cara yang kedua kita mengasihi Yesus adalah dengan mematuhi perintahnya. Memenuhi perintahnya adalah indikasi kasih. Seperti yang Yesus jelaskan berulang kali, tetaplah taat kepada perintah-perintahku, aku juga akan tetap mengasihi kamu. Begitu juga Bapa-Ku tetap mengasihiku, karena aku selalu taat kepada perintahnya. Yohanes 15 ayat yang ke-10. Ada yang bisa lebih jelas, namun beberapa orang mungkin menuduh kita legalisme karena kita menekankan menjaga ataupun mentaati perintahnya. Jika menjaga perintahnya adalah legalisme, maka saya bersalah karena saya mengasihinya dan ingin tinggal di dalam kasih-Nya. Bukankah seharusnya begitu? Tapi banyak yang gagal melakukan apa yang Yesus ajarkan. Dia berkata agar setiap diri kita yang ingin menyenangkannya bertobat dari hidup lama. Tetapi ada begitu banyak orang yang tidak bertobat, sementara mereka mengaku mengasihinya. Ini adalah hal yang sungguh tidak mungkin. Kita dapat mengasihi Yesus jikalau kita sudah bertobat dari kehidupan lama kita. Dia mengatakan untuk dibaptis dan menjalankan semua yang Dia perintahkan, Markus 16 ayat 16, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yesus mengatakan yang terbaik di dalam Lukas 6 ayat 46, mengaku repot-repot. Mengapa kita repot-repot memanggil Dia Tuhan, Tuhan jika kita tidak melakukan apa yang Dia katakan? Jika Tuhan adalah Bapa kita, kita akan menaati Yesus dengan senang hati karena kita mengasihi Dia. Kita juga menunjukkan kasih kita kepada Yesus. Yang ketiga, dengan menyenangkannya. Jika Anda mengasihi seseorang, Anda menikmati kebersamaan dengan mereka. Misalnya kita mengasihi sahabat kita, orang yang kita kasihi dan mereka mengasihi kita. Dapatkah kita membayangkan seseorang mengasihi Yesus tetapi tidak ingin bersama dengan Dia? Ini tentu bukan demikian. Tidak mungkin bisa terjadi demikian. Jikalau kita mengaku, saya mencintai Yesus, engkau mencintai Yesus, pasti kita ingin memiliki quality time, memiliki persekutuan, memiliki kehidupan yang harmonis dengan Yesus. Sebagaimana orang nampaknya tidak menikmati bersama Kristus. Hal ini ditunjukkan oleh ketidakpedulian mereka terhadap firman-Nya yang diungkapkan oleh Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 12-14. Mereka tidak berusaha untuk membaca firman-Nya. Mereka tidak memanfaatkan kesempatan untuk mempelajari firman-Nya. Ditunjukkan oleh kurangnya doa mereka, padahal Yesus sudah menyediakan jawaban untuk mereka. Mereka tidak berdoa sebagaimana seharusnya secara pribadi di hadapan Yesus. Mereka tidak mensyukuri nikmatnya bersekutu bersama dengan Yesus. Ditunjukkan dengan kehadiran mereka yang sporadis. Karena apabila 2 orang atau lebih dari antara kalian berkumpul dan berdoa dengan tujuan supaya aku dimuliakan, berarti aku juga berada di situ di antara kalian. Matius 18 ayat 20. Di mana Yesus telah berjanji untuk hadir. Di mana banyak yang tampaknya melewatkan kesempatan untuk berkumpul di dalam persekutuan yang indah seperti itu. Mengapa mengabaikan persekutuan Kristus tersebut? Bagi mereka yang baru beriman, kemungkinan besar adalah karena mereka tidak tahu. Lalu bagi sebagian orang lain, setan dan dosa telah mengeraskan mereka menjadi berpuas diri. Jadi saudara-saudari, berjaga-jagalah supaya tidak ada di antara kalian yang mempunyai hati yang jahat dan menolak untuk percaya, sehingga membuat kalian berhenti taat kepada Allah yang hidup.
Tetapi marilah kita saling menguatkan setiap hari. Firman Tuhan tersebut dimulai dengan hari ini. Jadi setiap hari selama masih bisa disebut hari ini, marilah kita berjaga-jaga supaya tidak ada di antara kita yang mengeraskan hatinya karena tertipu oleh dosa-dosanya sendiri. Karena kita sudah menjadi teman seperjuangan Kristus, asal kita tetap berpegang kepada keyakinan kita sampai akhir hidup kita, sama seperti ketika kita pertama kali percaya kepadanya. Ibrani 3 ayat 12-14. Jika kita mengasihi Yesus, kita akan menyukai kesempatan untuk berada di dalam persekutuan pribadi dengannya. Kita juga akan menunjukkan kasih kita dengan berbicara tentang Dia. Kita sering menunjukkan kasih dengan cara ini. Misalnya ketika kita bertemu dengan sahabat dan teman lama kita atau kenalan kita, kita mengatakan, biarkan saya memberitahu Anda tentang keluarga saya. Bukankah sering sekali dengan bangga kita mengatakan hal ini? Atau kita juga bisa mengatakan begini, Anda ingin melihat foto-foto terbaru keluarga saya? Wah, biasanya sering kita mengambil ponsel, kita keluarkan smartphone, kita menunjukkan foto-foto mereka kepada orang-orang yang kita temui. Karena kita mengasihi mereka, kita menceritakan tentang mereka. Demikian juga ketika kita mengasihi Yesus, kita tentu ingin memperkenalkan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Gereja mula-mula menunjukkan kasih mereka kepada Yesus. Misalnya para rasul. Tetapi rasul-rasul itu pergi dengan sukacita dari sidang mahkamah itu, karena mereka merasa adalah suatu kehormatan kalau mereka dianiaya demi Yesus, dan mereka tidak berhenti mengajarkan kabar baik bahwa Yesus adalah Kristus yang dijanjikan Allah. Mereka memberitakan hal itu setiap hari di rumah Allah dan di rumah-rumah orang. Kisah Para Rasul 5 ayat 41-42. Misalnya mereka yang tercerai-berai karena penganiayaan. Orang-orang percaya yang tersebar itu terus memberitakan kabar baik kemana saja mereka pergi. Kisah Para Rasul 8 ayat 4. Apakah kita tidak mengasihi Allah? Bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Allah jika kita malu untuk berbicara tentang anaknya, yakni berbicara tentang Yesus kepada orang-orang yang kita temui? Bayangkan memperlakukan keluarga kita seperti itu. Kita harus selalu siap untuk berbicara tentang Yesus. Dalam keadaan itu, tinggikanlah Kristus sebagai penguasa penuh di dalam hidupmu. Dan hendaklah setiap kalian selalu siap menjawab orang-orang yang bertanya, kenapa kamu masih berharap kepada Yesus? 1 Petrus 3 ayat 15. Kita juga menunjukkan kasih kita dengan cara ataupun contoh yang kelima, dengan rela menderita untuk Dia. Banyak orang berkorban besar untuk orang lain. Misalnya orang tua banyak berkorban agar bisa memiliki dan menghidupi anak-anak mereka. Orang rela mempertaruhkan nyawanya demi orang yang dikasihinya. Biasanya orang yang seperti ini betul-betul pernah berkata, saya rela memberikan kepala saya rela memberikan nyawa saya, agar engkau tetap hidup, agar engkau sukses dan sebagainya. Lalu bahkan seekor anjing akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan tuannya. Ini adalah contoh-contoh yang real ketika seseorang mengasihi satu sama lainnya. Apakah kita kurang mengasihi Allah kita? Terutama ketika kita menerima keselamatan melalui penderitaannya. Paulus memanggil Timotius untuk ikut menderita bersamanya demi Kristus. Dapat dibaca di dalam 2 Timotius 1 ayat 7-12. Petrus juga memerintahkan semua orang untuk rela menderita jika perlu. Jadi, kita perlu ingat bahwa Kristus menderita untuk kita ketika Dia hidup sebagai manusia biasa di dalam dunia ini. Karena itu, hendaklah kita juga menguatkan diri kita dengan pikiran yang sama seperti pikiran Kristus. Karena orang yang menderita karena mengikut Yesus juga sudah memutuskan untuk berhenti berbuat dosa. 1 Petrus 4 ayat 1.
cara lain untuk mengungkapkan kasih kita kepada Yesus, dan dengan demikian membuktikan bahwa Allah adalah Bapa kita. Contoh ataupun cara yang keenam kita menunjukkan kasih kita kepada Bapa dan kepada anak adalah dengan ingin menjadi seperti Dia. Anak menunjukkan kasih melalui imitasi dengan mengadaptasi perilaku orang tua yang mereka kasihi. Ada beberapa anak yang baik dan ada beberapa yang tidak baik, seperti mereka mempunyai kebiasaan buruk karena meniru kebiasaan buruk orang tua. Bisakah orang mengatakan mereka mengasihi Yesus tetapi tidak ingin seperti Dia? Apalagi meniru Yesus adalah tujuan ajaran orang Kristen? Perhatikan, dan kita sebagai saudara-saudari seiman tidak boleh saling menipu, karena kita sudah membuang sifat hidup lama seperti itu, seperti seorang yang membuang pakaiannya yang rusak. Sekarang kita sudah diberikan pakaian yang baru, yaitu hidup yang baru, yang semakin hari berubah supaya lebih mencerminkan sifat-sifat Yesus sendiri. Allah pencipta yang menjadikan hal itu di dalam diri kita, karena kita sudah mengenal Dia melalui Yesus. Oleh karena itu, kita tidak lagi merasa ada perbedaan antara orang Yahudi, bangsa yang bersunat, dan orang yang bukan Yahudi, bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Dan kita tidak lagi membeda-bedakan asal-usul orang, baik bangsa asing atau bangsa yang jahat, maupun orang berkedudukan tinggi atau rendah sebagai budak. Tetapi hal yang terpenting bagi kita adalah bahwa kita semua sudah menjadi satu umat karena bersatu dengan Kristus. Kolose 3 ayat 9 sampai 11. Yang terakhir, contoh yang ketujuh ataupun sebagai cara yang ketujuh kita menunjukkan kasih kita kepada Bapa dan Anak adalah dengan menginginkan untuk menyenangkannya. Pertimbangkan orang yang dikasihi. Contohnya, seorang pria atau seorang wanita mana yang tidak akan berusaha untuk menyenangkan orang yang mereka kasihi? Mereka akan berganti pakaian supaya kelihatan lebih segar. Mereka akan bertingkah laku yang baik, mengerjakan hobi bersama, dan banyak hal-hal lainnya untuk menunjukkan bahwa mereka care, peduli, memperhatikan, dan mengasihi satu dengan yang lainnya. Orang Kristen harus seperti Kristus, karena kita adalah perawan murni yang bertunangan dengan Kristus. 2 Korintus pasal 11 ayat 2. Karena kasihnya kepada kita, kita harus hidup untuk Dia. 2 Korintus 5 ayat 14-15. Apakah kita memiliki keinginan yang kuat untuk menyenangkan Kristus? Kita melakukannya jika kita benar-benar mengasihi Dia. Sebagai kesimpulan, jika seseorang tidak mengasihi Tuhan Yesus, mereka terkutuk. 1 Korintus 16 ayat 22. Mengapa? Karena jika kamu tidak mengasihi Yesus, maka Allah bukanlah Bapamu, melainkan setan. Jika Allah adalah Bapamu, maka kamu akan mengasihi Anak dan mendemonstrasikan dengan berbagai cara untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi Yesus. Bagaimana awalnya seseorang menjadi anak Allah? Dapat dibaca di dalam Galatia 3 ayat 26-27. Itu melibatkan iman, mengenakan Kristus di dalam baptisan. Ini juga menunjukkan kasih kita kepada Kristus, karena kita bersedia menjadi satu dengannya, seperti dua di dalam pernikahan menjadi satu karena kasih. Apakah Allah adalah Bapamu? Apakah kita cukup mengasihi Yesus untuk menaatinya dan menjadi anak Allah? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kesempatan yang sangat berbahagia. Setiap saat kita dapat menunjukkan kasih kita kepada Bapa dan kepada Anak. Sehingga dengan demikian kita mendemonstrasikan, kita menunjukkan kasih kita kepada Allah yang adalah Bapa kita. Kiranya hidup kita ini merupakan suatu demonstrasi, suatu pertunjukan bahwa setiap diri kita ini mengasihi dan dikasihi oleh Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.